Ya teman-teman, masalah maghrib nanti. Oke, mungkin tadi Umi jadi gimana di dalam Umi udah jadi bikin LP atau seperti apa? Iya, kalau saya kan sebagai warga negara punya hak untuk melaporkan sesuatu yang merugikan gitu ya terhadap saya, keluarga saya. Jadi ya saya tadi datang untuk memberikan laporan. Mungkin bisa dijelaskan lagi laporannya soal apa? Kenapa? Laporannya soal laporannya waktu kemarin kan kita sudah tahu tentang cuitan-cuitan yang lebih kepada pembulian ya. Kan kalau kita kan ini pemerintah sedang menggalakkan tentang pembulian. Jadi ini lebih kepada memberikan pelajaran si efek jerah untuk siapapun gitu. Untuk public figure siapapun ketika dibully atau siapapun bukan public figure pun juga kalau ketika mendapatkan bulian pun pasti tidak akan mengenakan gitu ya. Jadi ini hanya membuat sebuah efek jerah pembelajaran. Yang dilaporkan mungkin ini ada berapa akun atau pihak mana yang dilaporkan? Sudah ada. Oke, teman-teman, jadi kami hari ini sudah melaporkan beberapa akun. Nanti selengkapnya nanti biar teman-teman di pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan. Selanjutnya apakah nanti dinaikkan tingkatnya ke penyidikan, setelah itu ada penetapan tersangka, kami menyerahkan sepenuhnya pada pihak kepolisian karena hari ini Umi Pipik sudah membuat laporan resmi terhadap penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27 Undang-Undang ITE, junto pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi kami serahkan selanjutnya proses pada pihak kepolisian untuk bagaimana kasus ini ditindaklanjuti. Seperti teman-teman ketahui juga, kenapa kemarin Abizar yang melakukan somasi tapi Umi yang membuat laporan kepolisian. Ini sifatnya delik aduan. Delik aduan itu adalah orang yang terkena kejahatan langsung yang harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Contohnya kemarin Bapak mantan Presiden kita Pak Jokowi yang diduga dicemarkan juga nama baiknya, dan Pak Jokowi langsung hadir juga ke PMJ untuk membuat laporan kepolisian. Nah, begitu juga Umi hari ini hadir untuk membuat laporan kepolisian terkait dengan pasal penghinaan. Oke. Buktinya apa aja Pak? Bukti yang Apa? Bukti yang dibawa. Bukti-bukti kita ada screenshot beberapa cuitan dari X, terus kemudian juga ada screenshot juga cuplikan video dari podcast. Jadi itu yang sudah kita kasih buktinya. Nanti untuk selanjutnya apakah ada perkembangan bukti-bukti ataupun perkembangan terhadap siapa saja nanti yang akan kena dalam perkara ini, kami serahkan kepada pihak kepolisian dan tim penyidik. Terima kasih. Jadi ada berapa akun Bang? Ada berapa akun Bang? Sementara ada 2 akun yang sudah kita laporkan. Bang, kontennya dua akun ini apa yang sempat sudah meladeni somasi dari Abizar atau yang tidak meladeni somasi itu gimana Bang? Sifatnya gini, yang kemarin sempat bertemu itu kan hanya klarifikasi. Apakah yang bertemu itu kita selesaikan juga, kita kan tidak memberikan komitmen apa-apa. Kita melihat apa nanti mereka setelah pertemuan apakah ada efek jerah terhadap mereka, atau ada juga akun yang kemarin sempat mau bertemu kemudian melakukan cuitan lagi, yang kemudian cuitan itu bermuatan sarkas, sehingga kita lihat ini orang merasa kebal hukum. Makanya kita negara hukum, kita buat laporan pada pihak polisian biar nanti pihak polisian sebagai aparatur penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Oke. Pasal berapa mungkin Bang? Pasal menemani Umi Pipik kayak gimana abis ketabahan kamu menemani Umi Pipik? Baik lagi saya bilang kemarin, saya yang lakukan somasi, saya yang melakukan yang mulai untuk membuat ini semua kan saya. Jadi tetap harus saya yang kawal dari awal sampai akhir, sampai nanti hasil akhir dari polisi nanti gimana, tetap akan saya kawal. Ini sebagai anak ngejagain ibunya gimana sih? Tapi sebelumnya sudah pernah bertemu belum sih, katanya kemarin ada pertemuan itu setelah somasi. So far sih kita cuma ada 1 orang aja, cuma tetap kita akan lakukan sesuai proses hukum.
Tapi orangnya sempat minta maaf juga Dilaporkan waktu bahwasanya akun itu kan sempat menghilang ya, seperti tutup akun gitu. Apakah salah satunya juga dilaporkan atau seperti apa? Oke, kalau ada akun yang menghilang, teman-teman mungkin tahu di pihak polisian ini punya tim khusus ya, ada direktur cyber. Nah, mereka punya alat yang canggih, walaupun sudah dihapus itu bisa dicek. Lagi pula kita juga udah punya screenshot semua terhadap cuitan-cuitan sebelum cuitan itu hilang. Jadi itu nggak ada masalah. Semua akan kita serahkan pada pihak polisian yang sudah sangat profesional, punya alat lengkap. Jadi kita nggak ada masalah untuk penghilangan barang bukti atau dia hapus cuitan, itu nggak ada. Berarti akun itu juga termasuk yang dilaporkan ya? Iya. Ada kemungkinan penambahan akun baru nggak sih Bang yang akan dilaporkan? Sementara itu dulu. Sementara 2 itu, selanjutnya kita belum tahu. Ya kalau masih ada yang coba-coba ya bukan tidak menutup kemungkinan kita akan laporkan juga. Gitu. Bang, dari 2 orang itu apa isi kontennya sendiri, isi kalimatnya sendiri? Nah nanti kalau terlalu lengkap nanti teman-teman penyidik ya, kita serahkan semua teman-teman penyidik. Nanti Umi juga harus memberikan kesaksian lagi di sini. Nanti akan diperiksa saksi-saksi, kemudian baru nanti terlapornya diperiksa. Nah, seperti apa kelanjutannya kita serahkan ke pihak dari polisian. Umi udah ada kerjanya seperti apa sih Mi untuk di kasus ini sendiri? Ganggu pekerjaannya, dakwanya seperti apa sih Mi? Enggak, alhamdulillah lancar-lancar aja. Baru pulang dari dakwah tadi langsung ke sini. Ada permintaan maaf nggak dari ada pihak sana? maaf Kak waktu pertemuan itu, waktu dia datang Ya, mungkin ke Umi atau ke Abizar. Waktu ada klarifikasi, ada permintaan maaf. Oke gini teman-teman, untuk klarifikasi saya hadir di situ mendampingi Abi. Permintaan maaf ada dari salah satu akun itu, cuma kita ini kan negara hukum, kita undangan itu minta klarifikasi maksudnya seperti apa. Hari inilah kita tuntaskan apakah ini masuk perkara hukum atau tidak. Kita sudah bikin laporan polisian, ya kita tunggu nanti. Ya. Damai ya? Bang ditunjukin dong. Berarti menolak damai ya, bicara Damai ya? RJ Bang mungkin ada Karena ini kan Nanti urusan RJ, restoratif justice itu urusan nanti. Hari ini kan baru laporan, kemudian akan dilanjutkan ke tingkat penyelidikan, habis itu ke penyidikan, nanti baru ngomongin RJ, ya. Iya, tapi maksud saya dari pribadi Umi sendiri, Mi, ini kan RJ bisa pertemuan antara kedua belah pihak dan bisa untuk mencabut laporan ini seperti apa, Mi? Apakah tetap ingin proses atau tetap ketika nanti RJ akan mencabut laporan? efek jerah atau gimana? Ini kan negara hukum ya, jadi siapapun ini tujuannya kembali lagi untuk memberikan pelajaran. Kalau akhirnya semua begitu mencuit, membuli, terus hanya minta maaf, bertemu minta maaf, nanti besok-besok akan begitu lagi gitu. Jadi biarkan ini proses hukumnya biar berjalan dulu. Nanti gimana endingnya ya kita serahkan kepada kepolisian. Ini udah kejadian beberapa kali buat keluarga saya, dan saya pribadi tetap akan menjalani sebagai hukum. Terakhir udah sempat saya lakukan itu, cuma sepertinya belum ada efek jerah sama sekali. Jadi sekarang sepertinya proses hukum adalah jalan yang terbaik. Dengan adanya ini mengganggu secara mental juga nggak sih? Enggak, mental mah aman-aman aja. Masih di sini mentalnya. Alhamdulillah. Oke, makasih Umi, mau sholat dulu teman-teman. Makasih sehat semuanya.